Mari kita bayangkan sejenak pikiran kita. Pada saat tidur, apakah Anda harus berkonsentrasi agar tetap bernafas? Pada saat berjalan, apakah Anda berkonsentrasi pada setiap langkah Anda? Ya, Anda tidak melakukan itu semua dengan pikiran sadar Anda, bukan? Apakah Anda kenal seseorang di sekitar Anda yang mempunyai kebiasaan selalu terlambat? Jika kita mengalami bagian sejarah hidup kita terulang dengan sendirinya, alam bawah sadar kitalah yang berperan di sini. Alam bawah sadar kitalah yang menentukan sebagian besar hasil yang kita peroleh dalam hidup kita. Orang yang mempunyai kebiasaan terlambat akan selalu datang dengan berbagai alasan. Motorku mendadak rusak, air PDAM-ku mati, motorku dipinjam saudara, kunci motorku hilang, tadi jalanan macet. Mereka mengira dunia di luar dirinya lah yang membuat mereka selalu terlambat. Tetapi dalam alam bawah sadar mereka, tanpa disadari, mereka menyimpan program yang selalu mengatakan, "Kau selalu terlambat." Program itulah yang mengatur hidupnya. Jika mereka kebetulan bangun lebih awal, program bawah sadarnya akan membantu mencari alasan atau kegiatan yang membuang waktu agar tetap terlambat. Cobalah kita amati, ada berbagai macam pola perilaku orang-orang di sekitar kita yang berhubungan dengan alam bawah sadar tadi. Pola kecelakaan. Beberapa orang mudah sekali melakukan kecerobohan, mengalami berbagai kecelakaan. Mereka seperti menghabiskan hidupnya dengan jatuh dari tangga, terpeleset di lantai, menjatuhkan piring gelas, atau kepala kebentur. Pola penyakit. Apakah Anda kenal mereka yang selalu sakit flu 2 kali setahun, atau yang sakit jika ada pekerjaan besar, atau yang sakit setiap hari Senin? Ada pola musibah. Mungkin Anda kenal teman yang ketika bertemu, Anda serasa telah melakukan kesalahan fatal dengan bertanya, "Apa kabar?" Anda langsung mendengar berbagai musibah seperti anjingnya baru saja mati, motornya disita, mobilnya kebakaran, laptop hilang, TV rusak. Ada juga pola gaya hidup berantakan. Beberapa orang cenderung memiliki ini, meja kerja berantakan, arsip kaca balau, penampilan acak-acakan. Anda mencoba membantu merapikan, tetapi setelah 1 jam ruangan kerja, kamar tidur, mobil mereka tampak seperti baru dilanda angin ribut. Ada juga pola kantong kempes. Pernahkah Anda bertemu orang yang selalu kehabisan uang? Bukan masalah jumlah yang diperoleh, tetapi apa yang dilakukan dengan perolehan itu. Otomatis, setiap mempunyai uang lebih, mereka akan segera menghabiskannya. Seandainya Anda melipat gandakan gaji mereka pun, tetap saja akan kehabisan uang. Ada juga pola orang penting. Mereka akan selalu berpikir, setiap kali berencana meninggalkan tempatnya bekerja, segala keruwetan akan terjadi di sana. Misalnya mereka mengambil cuti berlibur nih, mereka khawatir server di kantor rusak, gardu listrik meledak mungkin, atau banyak karyawan yang terserang flu. Pola lainnya seperti pola semua orang jahat padaku. Hidup ini buruk sekali. Mengapa dunia melakukan ini padaku? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sekali lagi, pada dasarnya kita cenderung menciptakan keadaan kita sendiri. Apakah Anda berkaitan dengan salah satu dari pola-pola ini? Bagaimanapun juga, di samping pola-pola negatif tadi, ada beberapa pola yang sangat positif, yang akan bermanfaat bagi Anda. Misalnya pola saya selalu sehat. Kesehatan kita ditentukan oleh program dalam pikiran kita
yang mengatakan siapa kita dan apa yang terjadi dengan diri kita. Ada juga pola selalu berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Misalnya mereka menjual rumah tepat sebelum penjara dibangun di sebelah rumah itu. Ada juga orang yang mulai berbisnis tepat sebelum bisnis itu mulai boom. Lalu kita jadi heran, kenapa mereka bisa seberuntung itu? Pola-pola positif lainnya, ada pola apapun yang kukerjakan pasti menghasilkan uang. Ada juga pola saya percaya dan baik kepada orang lain, mereka pun memperlakukan saya dengan baik. Ada juga pola apapun yang saya kerjakan selalu mudah dan menyenangkan. Nah, mengubah pola-pola yang kita miliki tidak selalu mudah, tetapi sangat mungkin kita lakukan. Perubahan selalu mendapat tantangan. Dengan kata lain, bersiaplah menghadapi tantangan. Sebagai contoh, Anda memutuskan untuk diet. Mendadak minggu ini setiap hari ada aja pesan dari teman untuk undangan makan, undangan pesta, undangan ulang tahun, pernikahan. Contoh lainnya adalah Anda memutuskan untuk menabung. Tiba-tiba motor Anda rusak, atap rumah Anda bocor. Sebenarnya Anda bisa berubah, tetapi pola lama Anda bertahan dan menghalangi. Jadi pertanyaan, kalau begitu bagaimana cara kita berubah? Nah, perlu diketahui, kita membentuk pola perilaku sejak lahir, misalnya pola makan. Bayi menangis apapun sebabnya pasti akan dikasih makan atau minum. Nah, secara tidak langsung maka terbentuklah pola penyelesaian masalah kita cenderung dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Sehingga sebagian dari kita ketika sedang ada masalah, penyelesaian yang lebih nyaman adalah dengan botol minuman, rokok, atau makanan yang berlebihan. Nah, ini juga kualitas hubungan kita dengan orang tua atau orang di sekitar kita pada saat kita anak-anak secara tidak langsung membentuk pola dan karakter kita. Karena tercipta dari refleksi pengalaman bersama lingkungan kita mengenai baik buruk karakter pola kita itu ya dibentuk oleh lingkungan sekitar. Nah, seiring waktu nantinya kita akan cenderung dekat dan tertarik kepada orang atau lingkungan yang memperlakukan kita dengan penuh hormat. Sehingga Anda perlu menyadari pola Anda dan memiliki gambaran mengenai penyebabnya. Dengan mengenali masalahnya berarti kita telah memecahkan setengah dari masalah tersebut. Kita menarik apa yang kita harapkan dan dunia akan memperlakukan kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tidak pernah terikat dengan pola. Pola lama mungkin bertahan dan menghalangi, tapi bukan berarti tidak bisa dihilangkan. Yang terpenting di sini adalah disiplin mental. Tetaplah berpikir positif tentang diri dan kondisi Anda. Anda harus selalu mengemukakan sisi-sisi baik Anda. Terus bayangkanlah hidup Anda berjalan seperti yang Anda inginkan. Lewatkanlah lebih banyak waktu bersama-sama dengan orang yang Anda bisa timba ilmunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pernahkah Anda menyadari bahwa pada saat Anda merasa senang, orang lain juga bersikap baik kepada Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.